Jadi kita menginjak ke sesi tanya jawab. Kebetulan kami sudah mendapatkan beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh para peserta yang mendaftar melalui form yang telah kami edarkan sebelumnya. Mungkin apakah ada Dr. Rika telah bergabung di sini? Sudah. Yang Dr. Rika ini kebetulan mengenai telekonsultasi. Ini untuk aspek legalitas dan juga pengenaan biaya telemedicine serta filing dari rekam medis apabila menyelenggarakan telemedicine itu seperti apa? Ini ada pertanyaan seperti itu, Dokter. Baik, terima kasih, Dok. Jadi di dalam telekonsultasi memang telemedicine yang saat ini dan yang di luar pun yang sedang berkembang kan memang lebih banyak ke telekonsultasi antara dokter dan pasien. Nah, di dalam makanya kita balik lagi bahwa aturan baku di tempat kita memang belum ada. Tapi kalau kita lihat di Peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan telemedicine antar Fasiankes yang sudah ada aturannya, itu memang dibuatkan ada pembiayaan. Jadi kalau pembiayaan di sana memang diatur, jadi ada pembiayaannya. Jadi untuk telekonsultasi antara dokter dan pasien pun sudah sewajarnya memang ada pembiayaan. Tapi sekali lagi itu belum ada aturan baku yang dikeluarkan oleh Kemenkes maupun dari ID dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan rekam medis, jadi rekam medis memang hal yang paling akan menjadi masalah utama di dalam layanan telekonsultasi ini. Karena seperti tadi yang saya sampaikan di slide saya bahwa selain dokter dan pasien, ternyata banyak pihak yang bisa mengakses informasi yang kita berikan. Termasuk juga hacker juga bisa di sana, belum lagi tim-tim IT yang memang terlibat di dalam proses aplikasi tersebut. Nah, untuk file sendiri memang tetap diwajibkan telekonsultasi juga memiliki rekam medis dan rekam medis itu tetap disimpan. Jadi seperti pemeriksaan nyata di rumah sakit bahwa ada rekam medis dan rekam medis itu juga disimpan. Tetapi mungkin yang agak berbahaya adalah orang bisa mengakses rekam medis itu melalui IT tersebut. Mungkin itu Dokter Amalia. Kalau untuk biayanya gimana, Dok? Ini kebetulan ada yang secara spesifik menanyakan apakah kita dapat mengecas biaya telemedicine atau mungkin mengambil obat di tempat tertentu atau memanfaatkan provider kesehatan tertentu yang melayani penyelenggaraan telemedicine. Monggo, Dokter. Kalau mengenai biaya, mungkin saya tidak tahu persis apakah dari aplikasi itu sudah memakan biaya. Biasanya kan kita membuka suatu aplikasi itu kan data, maksudnya memakai paket data atau memang berbiaya. Jadi seperti yang tadi saya share juga salah satu rumah sakit di Pekanbaru itu, dia mengumumkan kita membuka telemedicine. Dia sampaikan dibayar dulu, baru baru konsultasi dilaksanakan. Itu dia sampaikan di ininya, tapi saya tidak tampilkan yang slide itu. Jadi dia katakan kirim ke rekening ini biayanya, kemudian baru kita akan melakukan konsultasi. Memang dibuat seperti itu untuk yang contoh yang tadi yang saya tampilkan. Ya, Dokter. Mungkin ada dari Dokter Suryo. Ya. Boleh Dokter Suryo, monggo. Kalau boleh berkomentar. Pertanyaan yang bagus saya kira. Berapa biayanya? Jawaban saya moga-moga juga bagus. Baru mau dokter semesta saja baru mau. Biayanya sudah ditanyakan. Dokter semesta aja dulu, cuman konsultasi aja. Setelah itu baru ada tindakan kita. Ini baru ngomong. Belum kasih apa-apa. Jadi ya ini bagian dari promosi kesehatan yang bisa kita sampaikan kepada pasien, apalagi pada era pandemi COVID-19. Intinya kan begitu. Dan sebetulnya keuntungannya banyak. Dokter, saya apakah perlu berkunjung ke dokter? Ya, Bu. Saya tunggu sekarang kalau bisa di rumah sakit ini. Itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk dokternya. Karena kita bisa tahu kondisi yang sebenarnya dan segera mengambil keputusan kalau memang itu perlu segera keputusan. Ya. Tapi sebaliknya bisa juga, Ibu bisa, saya butuh pemeriksaan, Ibu bisa datang besok hari Senin jam sekian. Nah, ini kan kita juga membagi-bagi itu.
supaya orang datangnya tidak semuanya pada jam 8 malam misalnya, kalau itu praktek malam. Ibu datang jam 9, karena di saya kan ada jam 8 sudah ada 1 pasien yang mendaftar. Nah itu sebetulnya menguntungkan untuk kita. Jadi kalau saya konsultasi medis yang dilakukan melalui teleconsultation ini lebih cenderung pada membangun trust, pada kepercayaan pada dokternya. Jadi kalau dokternya memberikan jawaban yang membuat pasiennya jadi tenang atau membuat pasiennya jadi tahu apa yang harus dia lakukan, itulah sumbangsih kita pada dunia medis, kan begitu? Ya, setuju sekali, Dok. Makasih Dokter Surya untuk tambahan masukannya. Menginjak untuk Dokter Adib, ini Dokter ada yang menanyakan, bagaimana IDI menjamin keamanan dokter di dalam penyelenggaraan praktek? Ini bagaimana Dokter? Dan juga bila mana pasien tidak jujur, ini pertanyaan yang beberapa kali muncul di polling kami adalah bagaimana bila menghadapi pasien tidak jujur, apakah perlu membuat semacam inform consent, bila tidak jujur nanti dipenjarakan setahun, atau bagaimana ini dari PBID? Iya, jadi yang pertama keamanan atau pelindungan teman sejawat atau dokter ini menjadi prioritas sebenarnya, karena tugas dari organisasi profesi adalah di situ tuh, ya, untuk menjamin pelayanan yang dilakukan oleh dokter. Nah, pada saat kemudian kita sekarang bicara kondisi saat ini, maka yang perlu diperhatikan ya tadi itu, kita tidak hanya, sekali lagi saya mengatakan, bukan karena faktor APD saja. Karena kalau kita berpikir hanya karena kebutuhan APD saja, satu, kebutuhan APD ini butuh kontinuitas. Terus kemudian butuh kuantiti juga. Satu sisi yang lain, berapa sih kemudian yang akan dipersiapkan untuk APD sendiri. Jadi kita nggak bisa hanya bicara bahwa kita butuh APD saja, tidak bisa. Tapi harus ada yang kemudian kita kedepankan lagi adalah bahwa satu, kita butuh pengaturan terkait dengan standar prakteknya, standar pelayanan. Artinya di dalam era COVID ini harus ada tinjauan, ini yang kita dorong sebenarnya di teman-teman di MPPK dan MKEK, mengenai standarisasi pelayanan untuk yang pertama SDM. SDM dengan, mohon maaf, mungkin faktor umur juga harus mungkin diperhatikan. Artinya faktor umur nanti diatur bahwa dia prakteknya seperti ini. Jadi supaya menghindari sebenarnya dengan kondisi seperti sekarang ini. Satu. Yang kemudian ada faktor komorbid. Jadi diatur ini loh, supaya teman-teman sejawat kita ya masih bisa melakukan pelayanan, tapi dengan koridor dibuat standarisasi dalam pelayanannya untuk SDM-nya. Kemudian yang kedua tadi ya, baru kemudian bicara tentang bagaimana mengatur frekuensi pelayanan. Kita bukan membatasi pelayanan, tapi mengatur frekuensinya. Supaya kita tidak terlalu banyak dengan kontak. Mengatur jumlah pasiennya, mengatur jadwal prakteknya. Yang paling penting sebenarnya, tadi sudah disampaikan Dr. Suryo, kalau semua rumah sakit didorong untuk semua melayani COVID, maka satu, ya, yang terjadi adalah pasien non-COVID ini nanti gimana nih? Ya. Pasien yang selama ini kemudian dia harus berobat, tadi pasien objin, yang mungkin awalnya masuknya bukan COVID, masuk rumah sakit Karyadi, mamanya salah satu contohnya. Mereka takut, karena takut tiba-tiba nanti keluar jadi COVID. Gitu. Atau di rumah sakit yang lain. Jadi harus ada pengaturan pola sistem bahwa ada rumah sakit khusus yang memang disiapkan. Jadi pemerintah, dalam hal ini kami selalu sampaikan, pemerintah pusat, Kemenkes, kemudian pemerintah daerah, dinas, langsung saja di mapping. Rumah sakit mana yang siap? Oke, kamu siap untuk COVID. Oke, yang satu enggak. Gitu. Tapi semuanya difasilitasi dalam artian tentu pertanyaannya, apalagi kalau kemudian itu bicara rumah sakit swasta, nanti ininya bagaimana penghasilan rumah sakit swasta, nah itu harus diatur sehingga tidak terkesan bahwa kalau hanya menangani COVID nanti dia nggak dibayar gitu loh. Kalau yang menangani non COVID dibayar. Jadi ini harus ada pola pengaturan terkait dengan hal itu. Kalau umpamanya ini dipaksa semua untuk didorong untuk melakukan pelayanan, bukan tidak mungkin. Kalau ini mudah-mudahan nggak terjadi. Angka kematian itu bukan karena COVID, angka kematian non-COVID yang tinggi. Kenapa? Pasien takut ke rumah sakit. Pasien jantung yang biasanya kontrol rutin takut. Pasien dengan hemodialisa yang biasanya cuci darah rutin takut gitu loh. Sehingga akhirnya dia malah kemudian lebih baik di rumah dan malah akhirnya meninggal. Jadi ini harus ada pola pengaturan. Kita tidak tahu ini pandemi COVID ini sampai kapan. Sehingga perlu ada pengaturan terkait dengan sistem pelayanan ini. Ya mau tidak mau nanti yang punya kewenangan adalah tentunya adalah pemerintah. Tapi ini kita
harus memberikan masukan. Sehingga pengaturan-pengaturan ini jalan. Jadi kita nggak bisa hanya keselamatan dokter itu hanya dari APD saja, tidak bisa. Tapi ini semua harus kita atur juga. Nah inilah perannya daripada organisasi profesi IDI untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk kemudian harus ada standarisasi SDM, standarisasi Vaskes, standarisasi APD juga. Tadi kalau Dr. Suryo sampaikan level 3 ya. Idealnya seperti itu memang kalau bisa semuanya level 3. Ya karena itu lebih aman karena kita tidak tahu sekarang. Frontliner ini yang jadi kasus kematian 23 teman sejawat guru kita senior kita kemarin, dia lebih banyak bukan di tempat pelayanan yang dia merawat dengan isolasi atau di ruang perawatan, tapi mereka di frontliner, praktek swasta, dokter klinik, dokter UGD gitu ya. Jadi ini yang kemudian perlu kita atur karena ini menjamin keberlangsungan pelayanan dan ini penting untuk pada saat ini kita mulai menganalisa. Karena jangan sampai nanti kita semuanya terfokus pada COVID, tapi yang non-COVID-nya jadi terbengkalai. Itu mungkin Dr. Amelia. Ya, terima kasih Dr. Adit. Ini jawaban yang sama juga untuk penyelenggara provider FTKP ya dok ya. Jadi sebenarnya seyogyanya untuk stepnya memang level 3, karena kita tidak tahu menghadapi pasien yang seperti apa, yang kemudian juga dibatasi atau lebih diatur frekuensinya ya dokter, dengan memperhatikan aspek keamanan dan tentunya pelayanannya juga. Ya. Nanti tinggal koordinasi sama BPJS sebenarnya. Saya pernah menanyakan ke BPJS, kalau umpamanya dengan kondisi seperti ini, boleh nggak sekarang? Karena kan ada aturan, ada kapitasi dan sebagainya. Sehingga teman-teman KTP perlu kemudian berkoordinasi dengan BPJS, jadi mengatur pelayanan, termasuk salah satunya dengan telemedicine tadi. Terus kemudian bagaimana frekuensinya diatur. Satu lagi adalah prolanis. Obat-obat kronis ini mungkin pasien tidak perlu datang, tapi nanti langsung diantarkan oleh teman-teman di FKTP. Jadi kita harus mengatur pola itu dan nanti tentunya itu kalau sepanjang yang saya pernah tanyakan ke teman-teman BPJS, boleh itu dilakukan. Iya dokter. Telah juga bergabung bersama kita Dr. Joko Handoyo, spesialis bedah onkologi. Beliau mewakili dari IDI Jawa Tengah, dokter. Monggo dokter ini. Iya. Bukan mewakili, beliau ketua IDI wilayah Jawa Tengah. Ketua IDI. Asli. Soalnya tadi jawab ke saya. Ketua IDI Jawa Tengah asli itu. Iya dok, lanjut dokter. Monggo dokter di-unmute dulu mungkin dok. Monggo dok. Oke, ini kami beri kesempatan ke Dokter Joko untuk mengatur audio sistemnya ya dokter. Untuk berikutnya nih ada pertanyaan untuk Dokter Suryo. Ini apabila pasien reguler kontrol ke dokter, kemudian ternyata dia habis berpergian ke daerah epicentrum, misalnya Jakarta atau Bekasi. Kemudian ketika harus kontrol itu peraturannya gimana dok? Apakah dia harus 14 hari dulu isolasi diri, baru kemudian memberanikan diri kontrol atau bagaimana? Monggo dokter. Ya, yang pertama kondisinya emergensi atau tidak. Karena ini yang jadi masalah kita. Kalau tidak emergensi, ya mestinya sesuai dengan aturan 14 hari isolasi mandiri, itu pasti. Karena itu aturannya sudah begitu kalau dia pulang dari area epicentrum. Tapi yang terjadi adalah pasien dengan perdarahan setelah 1 hari atau 2 hari pulang dari epicentrum. Nah ini emergensinya tidak bisa kita tawar sudah. Emergensinya harus kita kerjakan. Karena ada hal-hal yang mengancam pada pasien ini. Nah pasien yang seperti inilah kita belum punya catatan. Dia positif, PDP, ODP, tapi mungkin juga dia OTG. Tanpa gejala. Nah, pasien yang seperti inilah paling tidak dengan skor tadi, dia pulang dari epicentrum. Skornya udah 5 itu. Apalagi dia punya kontak, selesai, itu sudah 10. Jadi kita perlakukan sebagai pasien dengan kecurigaan yang sangat kuat COVID-19. Tuh. Jadi, nah, kemudian tergantung tindakan berikutnya. Kalau diperlukan tindakan berikutnya, ya tentunya semuanya sudah mengikuti COVID-19 sudah. Kita kan juga tidak mau mengambil risiko untuk tenaga kesehatan kita.
Jadi COVID-19-nya juga sudah kita nyatakan, walaupun mungkin belum ada CT scan toraks, karena ini di rumah sakit itu sebut saja nggak punya CT scan toraks. Tapi paling tidak mulailah upayakan foto toraks. Karena foto toraks nilainya sudah masuk, ya kan? Kemudian juga umurnya, kemudian juga yang lain-lain. Itu saya kira bisa ikut untuk menentukan skornya. Nah, kalau misalnya dia kemudian membutuhkan tindakan emergensi, persalinan misalnya, ya sudah, kita nggak bisa bilang apa-apa. Orang ini kita perlakukan sebagai paling sedikit orang dalam pemantauan, kan? Nah, cuman saya mengingatkan, ini kejadiannya kan banyak. Perawat ditampar karena tanya kemarin perginya kemana. Dokter dimaki-maki karena tanya-tanya. Buat pendengar apa buat tidak mendengar? Ya kan? Jadi artinya... Ya, tapi nggak dengar dia. Ed mau ngomong. Sudah bisa, Joko sudah masuk. Sudah bisa masuk sekarang. Sudah Oke, oke. makasih. Pak Joko udah oke. Nah, ini kan kenapa? Karena pasien merasa dia mengeluarkan darah, butuh pertolongan segera, kok tanyanya kok malah pergi ke Jakarta apa enggak? Tanyanya kok malah ada keluarganya yang COVID-19 apa enggak? Dokter, istri saya ini harus ditolong. Nah, itu temperamennya sudah tinggi karena apa? Karena dia juga ketakutan. Nah, mestinya pertanyaan itu memang itu jadi prioritas yang pertama, yang nomor 1, tetapi ditanyakannya, Bu, berdarahnya sejak kapan, berapa banyak, sehingga dia dalam dirinya, keluarganya, suaminya yang mengantar, merasa bahwa dia sudah direspons dengan baik oleh dokternya. Nah, trust-nya mulai terbentuk, percaya bahwa dokternya memang punya perhatian terhadap istrinya. Pak, Bu, maaf, ini memang perdarahannya tidak terlalu banyak, tapi sambil saya periksa, saya tanya apakah ada perjalanan. Mungkin karena perjalanannya terlalu berat sehingga ada perdarahan. Oh ya dok, saya dari Jakarta. Nah, jangan terus bilang, oh itu epicentrum COVID-19. Catat aja, itu epicentrum COVID-19. Skornya 5 sudah. Gitu kan? Nah, keluarganya apakah ada kesibukan, Pak, Ibu, ada kesibukan. Yang kebetulan keluarganya mungkin meninggal atau sakit. Apalagi sekarang musim COVID-19. Iya dok, kemarin saya ikut. Nah, itu sudah 10, sudah. Sudah, itu secara otomatis anamnesa 2 pertanyaan saja kita sudah masukkan dia dalam sangat dicurigai COVID-19. Nah, tinggal tergantung tindakan apa yang berikutnya. Kalau persalinan, ya persalinan dicurigai COVID-19. Artinya ODP, PDP masuk situ. Kalau tidak ada persalinan, ya paling tidak Ibu, tolong, ini tenaga dokter. Apakah akan dibayar atau tidak? Kalau saya ngomong, Bu, Ibu, untuk sementara ini tidak ada apa-apa, saya akan berikan obat, tapi saya ingatkan, karena Ibu pernah 2 hari yang lalu dari epicentrum, dari Jakarta, mohon isolasi mandiri, kalau ada gejala temperaturnya naik, kalau ada gejala batuk-batuk, segera mengunjungi dokter terdekat. Ini kalau saya mau berhitung, yang kalimat panjang terakhir itu kan bukan bagian saya sebagai dokter objek. Tapi itu kan tugas saya sebagai dokter umum. Preventif promotif kan tugas saya sebagai dokter umum. Ya, ini dalam kaitan dengan COVID-19. Saya kira begitu, Bu Amalia. Iya, dokter. Telah bergabung juga bersama kita di sini ada Dr. Joko Widiarto. Beliau adalah Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Hal topik yang masih menjadi perhatian di sini adalah mengenai sebatas mana sebenarnya telemedicine, apakah bisa menegakkan diagnosis dan bagaimana persiapannya, dokter. Monggo masukannya, Dr. Joko Widiarto. Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator dan para narasumber yang saya hormati. Saya ingin memberikan sedikit tambahan saja.
Memang COVID-19 ini membuat kita semuanya tidak siap. Semuanya gagap. Dan kita banyak belajar. Untuk Dr. Ika, saya kira ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Bahwa sebenarnya ada peraturan konsil yang sampai sekarang belum dicabut. Peraturan konsil nomor 18 tahun 2006, di sana mensyaratkan bahwa pemeriksaan praktek kedokteran yang baik itu mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, dan seterusnya. Walaupun ini diperbarui dengan buku saku yang terbit 2018, masih tetap spiritnya sama. Jadi menurut saya, 2 hari yang lalu saya diskusi dengan Prof. Herku dan juga Prof. Agus, konsil akan membuat aturan khusus dalam situasi COVID-19 ini. Kalau dari WMA, dari WHO sudah banyak guideline, sudah banyak statement. Tadi ada yang nanyakan mengenai pembiayaan dan sebagainya. Kita memang belum siap. Kalau saya lihat AMA itu sudah membuat aturan dan itu di-cover, biaya diberi. Jadi memang kita terus terang aja punya Permen 20 pun tidak lengkap ya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rika. Nah, tantangan kita adalah begitu nanti konsil merevisi perkonsili itu, barangkali dalam waktu dekat ada fatwa MKEK tentang telemedicine ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kita tahu ada keputusan Menteri 409 dan 2650 tentang uji coba telemedicine, dan ini mestinya selesainya adalah akhir 2019. Mestinya sudah ada manfaat yang bisa kita ambil untuk kedepannya. Yang kedua, ini untuk Dr. Adib, mohon maaf, Dr. Adib, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita ada kendala struktural, di mana ID tempatnya nggak jelas di gugus tugas itu. Yang ada hanya unsur kesehatan. Nah, kalau kepala dinas di daerah itu hubungannya baik dengan ID cabang, ID wilayah, sangat bagus. Tetapi kalau tidak ada, memang ini kendala bagi kita semua. Kemudian yang kedua, isunya Dr. Adib. Sekarang ini banyak pedoman, banyak panduan, banyak petunjuk, banyak protokol yang dikeluarkan oleh perhimpunan-perhimpunan. Saya berharap, saya sampaikan usul beberapa saat yang lalu, mestinya harus ada yang mengintegrasi, jadi nggak bingung gitu. Di lapangan ini teman-teman, ini yang benar, yang mana, yang dianut, yang mana, dan sebagainya. Kemudian dari awal ini sebenarnya dengan adanya kematian banyak sejawat kita, saya minta sebenarnya Badin itu diperdayakan gitu, diperdayakan untuk menampung, mengkolek data yang akurat sehingga statement ketua umum itu benar-benar ada bukti yang akurat, yang valid dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga ini untuk Pak Dekan, barangkali memang residen itu nasibnya seperti yang bisa kita lihat sekarang ini. Saya hanya ingin sekedar mengingatkan di dalam Undang-Undang 20 pasal 31, residen itu punya 3 hak. Hak yang pertama adalah perlindungan, hak kedua adalah mendapat insentif, dan yang ketiga adalah hak untuk mendapat istirahat. Jadi saya kira tadi disinggung mengenai insentif, sebenarnya sudah disebut dalam undang-undang itu, hanya tinggal pelaksanaannya ini yang belum jalan. Sehingga seperti yang sekarang kita lihat, teman-teman residen itu seperti itu. Untuk adik saya, Yoni, saya kira, Dr. Yoni, saya tahu betul 2 jam bicara mungkin nggak akan bisa berhenti. Makanya dulu waktu jadi jenderal itu dikasih kodok itu mulutnya. Saya hanya ingin sedikit ngomentarin tadi mengenai paradigma yang sedikit bergeser itu. Jadi dokter itu menjadi, menurut hemat saya, menjadi benteng terakhir dari penanggulangan wabah. Tetapi dalam pengobatan COVID-19 saya setuju, dokter itu adalah garda terdepan. Jadi agak beda sedikit. Karena kalau kita menganggap bahwa kita di depan untuk penanggulangan, maka masyarakat yang mestinya berperan serta, mestinya dia harus juga merubah perilakunya, nggak bisa jalan karena kita nggak berbuat sesuatu.
Nah, itu yang saya sampaikan supaya kita memang garda paling belakang, benteng terakhir dalam pelayanan untuk penyakit COVID-19. Tapi untuk penanggulangan COVID-19 sebaiknya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau boleh Bu Amalia. Iya, dokter. Ya, Monggo, dokter. jangan lupa bahwa kita tidak cuma kuratif. Kita itu juga preventif promotif. Dan kata kunci di COVID-19 ini adalah preventif promotif. Walaupun tentunya kuratifnya tidak boleh dihilangkan. Itu kata kuncinya. Lockdown atau apapun namanya, PSBB atau apapun namanya, itu preventif. Kan begitu. Nah ini langkah pertama kita dokter itu preventif promotif. Setelah itu baru yang lain-lain. Jadi saya kira kita juga garda terdepan, tapi kita benteng terakhir, betul. Saya kira lebih tepat statementnya seperti itu. Ya, Jadi setuju. kalau sudah sakit ya bagiannya dokter gitu kan. Tapi Ya. preventif, habis Jalan nanti rumah juga. sakit kita kalau mesti merawat 260 juta penduduk Indonesia dengan COVID-19 positif, ya habis kita. Saya kira itu. Ya. Iya, Dok. Ya, untuk yang pertanyaan untuk narasumber dulu sebelum nanti ke Dokter Joko Hando ya. Untuk Dokter Onang nih kebetulan. Jadi ada menanyakan untuk SOP kompetensi yang tidak tercapai oleh residen selama masa pandemi serta perlindungan residen itu bagaimana, Dokter? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang proses pendidikan ini banyak kompetensi yang tidak tercapai karena adanya pandemi ini. Dan ini memang menjadi tugas kami untuk berkoordinasi. Tidak hanya masalah masa studi yang menjadi urusannya Kemendikbud, walaupun sudah ada edaran, masa studi akan dipertimbangkan, tetapi ada aturan-aturan yang lebih tinggi yang mestinya harus menyesuaikan. Tetapi ini juga berhubungan dengan akreditasi program studi. Jadi ada hubungannya juga dengan Lampetekes. Jadi kami akan berkoordinasi. Saya kira ini mesti menjadi PR kami, para dekan, bahwa masa studi yang terpengaruh COVID ini saya kira bukan masalah di spesialis saja. Di semuanya ini akan menjadi masalah dengan tidak tercapainya kompetensi, karena memang pekerjaan kita, pembelajaran kita itu harus langsung handling pada pasien. Saya kira begitu, Dr. Rama. Jadi memang ini sedang kami upayakan. Ya, terima kasih Dokter Onang. Menuju ke Dokter Joko Hando ya, Ketua IDI Jawa Tengah. Monggo Dok, untuk masukannya pada webinar yang kali ini. Ya, terima kasih Dokter moderator Dokter Amalia. Selamat siang, selamat ketemu dulu sama Pak Adib ini yang dari luar Jawa Tengah. Terima kasih loh, selalu direpoti sama kita Jawa Tengah. Jangan bosen. Kita sama yang lain-lainnya, Pak Dekan, Pak Joko Widiarto, Pak Suryo Hadiono, Bu Ika, dan semuanya. Saya dari tadi itu masih berkutat juga sama gadget saya ini, akhirnya juga bisa juga. Jadi ada beberapa hal yang menarik di sini, yaitu begini loh. Kalau saya melihat, karena saya melihat pada teman-teman yang ada di lapangan lah, yang selalu terjadi. Jadi kita kalau mengatakan bahwa ini baru akan dibicarakan, baru akan itu sih boleh-boleh saja. Tetapi kenyataan sekarang di lapangan itu demikian. Dan yang perlu adalah kita bagaimana melindungi para anggota kita. Pertama adalah tadi mengenai telemedicine. Kalau melihat hasil pembicaraan yang tadi, artinya adalah apakah telemedicine itu bisa kita jalankan sekarang? Mungkin kalau telemedicine itu sepertinya kita memberi konsultasi seperti yang di surat kabar itu ada rubrik kesehatan, mungkin kalau semacam begitu tidak ada masalah. Tapi kemudian kalau kita para dokter seperti praktek memberikan konsultasi, ini yang persoalan. Sampai sejauh mana konsultasi itu? Jadi jangan sampai nanti hasil konsultasi itu kemudian ada dengan maksud baik atau maksud tidak baik, tiba-tiba dokter dituntut. Karena pada waktu konsultasi itu dokter mengatakan demikian. Ini yang harus kita jaga. Yang kedua lebih-lebih lagi soal pembiayaan tadi, soal fee-nya tadi. Ini juga
di mana batasannya, bagaimana caranya, macam-macam apa yang bisa dilakukan. Jadi saya kira mungkin untuk saat ini, saya kira perlu sambil menunggu keputusan dari Kemkes, saya kira mengenai telemedicine ini sebaiknya ditunda saja dulu, karena saya lebih mementingkan bagaimana perlindungan terhadap para anggota ini. Ya, lebih-lebih lagi tadi kalau kita mendengar bahwa sebetulnya kalau kita mau telemedicine berarti berpraktek melalui telemedia ini, artinya apakah bisa kita lakukan semua? Disiplin kedokteran yang mengenai pemeriksaan fisik itu tidak bisa kita lakukan. Itu pertama, itu mengenai konsultasi secara telemedicine. Yang kedua adalah mengenai bagaimana pelayanan kita. Saya tadi ingin sebetulnya menanyakan pada Pak Suryo, ada rumah sakit rujukan, ada rumah sakit siaga COVID. Ini apa bedanya dan apa ini? Karena begini sekarang masalahnya, kenapa saya berpikir begitu, kalau kita menerima pasien katakanlah di rumah sakit kita ini, kemudian ternyata pasien ini katakanlah harus diambil tindakan, perlu untuk rawat, itu kita harus periksa dulu enggak? Orang ini COVID-nya positif atau tidak? Kan saya kira itu perlu diperiksa untuk memastikannya. Dan kepastiannya dengan apa? Apakah bisa dengan rapid test? Pikiran saya tentunya harus dengan swab. Nah, kemudian kalau itu ternyata positif, lalu bagaimana? Apakah akan dikerjakan di rumah sakit sendiri, ataukah harus dirujuk ke rumah sakit COVID yang khusus mengerjakan COVID? Ini beberapa hal yang perlu, karena apa, teman-teman di bawah itu akan bertanya-tanya, ini mau bagaimana? Nah, tadi saya setuju untuk lapisan pertama sebagai contoh saja di rumah sakit ataupun di praktek mandiri maupun di puskesmas, setiap pada waktu kita praktek pada musim sekarang ini sebaiknya tetap memakai APD yang sesuai, sehingga misalnya pasien itu COVID kita sudah terlindungi, dan kalau pasien itu tidak COVID ya kita juga sudah terlindungi juga begitu. Jadi ini ada dua hal tadi yang ingin saya sampaikan. Demikian dulu Dr. Amalia, terima kasih. Terima kasih Dr. Joko Handoyo untuk masukannya pada sesi webinar kali ini. Mungkin untuk kepada peserta, ini tadi ada menanyakan mengenai aplikasi Temenin, Dokter Rika. Itu bisa diakses untuk semuanya atau bagaimana nih, Dokter? Memang tidak bisa, itu hanya untuk Fasiankes yang sudah terdaftar di Kemenkes, jadi tidak bisa diakses oleh yang luar. Bagus saya kira. Ya, Dokter. Baik, mungkin karena ini kita sudah menginjak mau hampir. Pertanyaannya Pak Joko tadi barangkali Bu Amalia. Jadi pertanyaan Dokter Joko tadi tentang bagaimana kalau pasiennya ternyata COVID-19. Oh, enggak, Pak. Ya, Pak Surya, bukannya kalau positif enggak, kalau kita mendapati pasien kan tentunya kita harus menentukan dulu ini COVID apa bukan gitu. Nah, itu cara menentukannya bagaimana itu? Makasih. Ya. Ini yang sekarang terus terang Pak Joko, kita juga sedang menyempurnakan semuanya. Jadi ada EWS score, Early Warning System Score. Di urutan pertama kalau dia ada kontak, itu sudah pasti, skornya 5. Kemudian ada skor, nah dari skor ini mungkin kalau skornya itu lebih sama dengan 10, maka intinya mestinya dia sudah mulai kita kelola sebagai pasien sangat dicurigai COVID-19. Nah, cuman ini terus kemana pasien ini? Apakah harus ke rumah sakit rujukan COVID? Ya tentunya yang paling baik ke rumah sakit rujukan COVID. Sambil melengkapi ada CT scan toraks. Kalau CT scan toraksnya positif, itu sudah 5 lagi. Jadi CT scan torak positif plus kontak itu sudah 10. Dia sudah masuk. Kemudian rasio itu juga nilainya akan bertambah. Umur nilainya bertambah 1 dan seterusnya. Ini adalah satu tool sederhana yang memang akurasinya tidak 100%. Betul, akurasi. Yang PCR saja akurasinya juga kita bilang tidak 100%, ada yang bisa lolos. Tetapi paling tidak ini akan memberikan warning system pada kita. Nah, sekarang bagaimana kalau saya tambahkan kalau tambah emergensi sudah skornya lebih dari 10 atau lebih dari 10 tambah emergensi.
Apakah kita akan rujuk ke rumah sakit rujukan COVID? Ya, kalau memungkinkan. Cuma kalau tidak memungkinkan, kondisinya tidak stabil, maka saya mengingatkan rumah sakit yang lain yang belum ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan COVID-19, tolong siaga COVID-19. Karena mau tidak mau untuk obstetri terutama, emergensinya bisa terjadi setiap saat. Jadi kita tidak bisa bilang kami tidak mau menolong karena kami bukan rumah sakit COVID-19. Prioritinya jadi sangat tinggi. Nah, selagi belum ada yang itu, mari kita siap-siap. Insya Allah nggak kepake. Artinya untuk COVID-19. Apakah akan sia-sia? Tidak. Karena yang berikutnya semua penyakit infeksi juga akan punya peluang seperti ini. Alurnya sudah betul enggak? Pasien TB yang hamil itu bersalinnya di mana? Nah, ini kan juga alurnya mesti benar. Kalau enggak semua kita ketularan TB juga nanti bisa seperti itu. Jadi artinya ini persiapan kembali kepada standar dan tetap akan berguna untuk memperbaiki kualitas pelayanan rumah sakit. Nah, residen Pak Dwi Pujanarko, residen inilah yang akan melihat pada kesempatan ini, oh ternyata ada aspek yang sulit tidak untuk dipelajari kalau tidak ada pandemi. Jadi mereka juga akan melihat alur. Begitu nanti mereka lulus, mereka datang ke rumah sakit, mereka akan bilang ke direktur, Pak Direktur, tolong alurnya diperbaiki. Nah ini kan clinical leader. Jadi leader ini adalah leader klinis dengan pengetahuan yang kita punya. Saya kira itu. Pak Joko moga-moga menjawab. Terima kasih Dr. Suryo. Untuk gimana dok? Oh ya. Jadi mengingatkan kembali kepada peserta yang hadir untuk pembuatan sertifikat ini saya dapat titipan dari ID Semarang. Untuk pembuatan sertifikat kepada para peserta mohon mengirimkan nama instansi ke WA nomor 0811299330 dengan jangan lupa disertakan juga screenshot-nya ya dok. Jadi screenshot yang memuat ada nama dokter di dalam kehadiran di Facebook ataupun di Zoom group ini kepada ID. Pengiriman sertifikat akan diselenggarakan dalam waktu secepatnya melalui WA, nomor WA yang telah dokter menyampaikan nama dan instansi tersebut ke nomor tersebut. Mungkin ada tambahan lagi dokter-dokter sekalian mengenai webinar kali ini. Jika tidak, mungkin bisa saya simpulkan dari sesi webinar kali ini, yang kebetulan pembicaranya kali ini kita ada 4 ya, mengenai aspek legal dan telemedicine era pandemi. Jadi sejauh ini memang untuk telemedicine masih belum jelas untuk ketentuan hukumnya. Jadi mungkin kalau sebatas masih di level edukasi mungkin masih bisa menjadikan tolak ukur bagi sejawat sekalian untuk apakah ini ke rumah sakit ataukah perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, itu bisa untuk disarankan kepada pasien yang tiba-tiba mungkin katakanlah WA ke dokter praktek atau mungkin sebenarnya telah merupakan pasien langganan dokter dan hendak menanyakan apakah penyakitnya apa, tapi untuk peresepan dan sebagainya mungkin menunggu ketentuannya. Kemudian untuk dokter Adib, untuk peran strategis organisasi profesi dalam penanganan COVID, jadi sebenarnya ini menjamin ya dok ya untuk keamanan dari dokter sekalian untuk di dalam menyelenggarakan praktek. Mungkin ada baiknya di level 3, APD level 3 yang digunakan, dan juga mungkin sistem rujukan perlu sejawat sekalian juga perlu menerapkan early warning score ya, jadi paling tidak sebagai level rujukan yang berikutnya sudah mengetahui, oh ini pasien kemungkinannya kecurigaan karena COVID dan sebagainya. Kemudian untuk pemeriksaan kehamilan di era pandemi COVID-19 ini sendiri juga dari Dr. Suryo sudah menyampaikan jika memang sudah ada protokolnya bahwa memang katakanlah dia tidak emergensi, ada baiknya 14 hari paling tidak karantina sendiri, self karantin di rumah. Tetapi apabila kondisi kasus emergensi paling tidak jujur dan menyampaikan bahwa
dalam riwayat beberapa hari ini telah berpergian ke daerah epicentrum. Kemudian untuk Dr. Onang memang ada beberapa kendala di dalam SOP dan kompetensi serta perlindungan residen, akan tetapi beberapa aturan yang ada telah berupaya memayungi mengenai peran PPDS di dalam kondisi pandemi yang tentunya kita sadari bersama bahwa tidak ada yang siap, bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat pun juga masih tidak siap. Di Indonesia kita mau tidak mau harus dalam kondisi siaga COVID ya Dr. Surya, walaupun bukan merupakan rumah sakit rujukan COVID-19. Ya. Terima kasih atas kehadiran para narasumber, Dr. Dewi Pujonarko, Dr. Rika, kemudian Dr. Adip, kemudian juga Dr. Suryo Hadiono dalam kesempatan kali ini, dan juga kehadiran dari rekan-rekan sejawat sekalian dalam serial webinar series yang keempat yang diselenggarakan oleh IGI Kota Semarang. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua di dalam kesiapan dokter di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.